Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ningsi dengan NIM 1041211106. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi politik hukum. Politik dan hukum adalah dua hal yang mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses pembentukan aturan hukum oleh lembaga-lembaga politik, peran kekuatan politik yang duduk di lembaga-lembaga politik sangat menentukan. Ketika posisi hukum lebih menentukan dari politik, maka kegiatan politik diatur oleh dan harus sesuai dengan aturan hukum. Di sisi lain, ketika politik lebih menentukan dari hukum, maka hukum adalah produk dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Namun, sistem yang ideal adalah sistem ketika hukum dan politik berada di keseimbangan. Dalam kondisi seperti itu, keteraturan mungkin bisa dicapai. Terkait dengan konsep hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan negara. Sehingga hukum dipengaruhi oleh politik dan bahkan hingga saat ini seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam hal pembuatannya, tetapi juga dalam penerapannya, baik dalam hal penegakan hukum sekalipun. Dalam ilmu hukum, hal mengenai politik lebih dikenal dengan politik hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum suatu negara berbeda dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan latar belakang sejarah, pandangan hidup, sosial budaya, dan political will dari masing-masing negara. Peranan penting politik hukum dalam segi penguasa yang dapat mengatur berbagai hal membuat politik hukum dapat membuat hukum menjadi dominan, menguasai berbagai aspek, salah satunya mengkondisikan jalannya pemerintahan yang bersih, dapat mendorong terjadinya pembangunan yang baik, yang sesuai dengan tujuan negara, dan yang lainnya, yang mana kondisi tersebut dapat dihasilkan oleh politik hukum. Nah, dengan politik hukum juga dapat membuat hukum menjadi sebuah kekuatan yang menimbulkan perbaikan sistem pemerintah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ini merupakan salah satu peranan politik hukum yang dapat mengubah kedudukan hukum yang awalnya hanyalah alat politik. Politik hukum di Indonesia sebenarnya merupakan hasil dari serapan istilah dari negara Belanda, yakni Rechtspolitik, di mana Rechts dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum, sedangkan politik adalah politik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang atas suatu hukum. Bahwa dengan terus berkembangnya politik hukum di Indonesia, maka tentu hal ini akan membawa implikasi dalam berbagai lini kehidupan, khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Karena politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih dipengaruhi oleh adanya campur tangan dan kepentingan dari para elit politik, di mana mereka dengan seenaknya mempergunakan kekuasaan mereka untuk dapat keluar dari jerat hukum. Tentu hal ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi para penegak hukum agar nantinya tidak terpengaruh dan tidak terbuai dengan adanya bisikan-bisikan yang mengajak pada penyelewengan hukum, khususnya terkait dengan penegakan hukum. Upaya perbaikan hukum di Indonesia paling tidak ada
paling tidak ada beberapa faktor yang harus dibenahi, yaitu struktur hukum, yaitu sistem hukum yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, penataan kembali terhadap struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. Yang kedua, substansi hukum, yaitu nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam aturan tersebut yang mengandung unsur keadilan dengan perumusan kembali hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Meningkatkan kembali budaya hukum dengan cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengikut sertakan rakyat dalam penegakan hukum, serta membangun penerapan konsep good governance dengan memberikan pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.